Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welda Lukita. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu 1. Raja Kerajaan Perla. Nah, menurut Ishaq Makarani Al-Fasi, Kerajaan Perla itu berdiri pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Nah, semula raja tersebut itu bernama Sayyid Abdul Aziz. Nah, pada hari berdirinya kesultanan itu, Bandar Perla itu diganti namanya menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan dan penghargaan kepada rombongan Nahkoda Khalifah yang telah berperan mengembangkan Islam di Perla. Nah, Raja Abdul Aziz Shah itu diketahui memimpin sejak tahun 225 hingga 249 Hijriah atau pada 840 Masehi hingga 964 Masehi. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdurrahim Shah. Selanjutnya, kursi Raja Perla itu diisi oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah di tahun 285 sampai 300 Hijriah. Kemudian di tahun 302 Hijriah, kepemimpinan dipegang oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Ali Mughayyer Shah. Kepemimpinan Raja Silih berganti hingga 18 kali dan terakhir dipimpin oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan yang berdaulat di tahun 662 hingga 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi dan akhirnya kerajaan Perla itu runtuh. Kemudian yang kedua, masa kejayaan kerajaan Perla. Nah, masa kejayaan kerajaan ini berhasil didapatkan pada masa pemerintahan Muhammad Amin Shah Johan berdaulat II. Kerajaan ini mampu berkembang terutama di bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Pada masa ini juga raja itu mengawinkan dua putrinya dengan pangeran dari kerajaan Samudra Pasai, yakni Putri Ganggang Sari dan Putri Ratna Kumala, yang sehingga mendorong kesejahteraan kesultanan ini. Nah, selain itu Kesultanan Perla itu sangat tenar di kalangan para pedagang Arab dan non-Arab, terutama Bandar Khalifah. Menurut Ali Hajizmi dalam bukunya Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandar Khalifah itu telah menjadi pelabuhan penting dan tempat persinggahan mereka dalam perjalanan ke Cina atau balik ke Asia Barat. Yang ketiga, peninggalan Kerajaan Perla. Ada berbagai peninggalan Kerajaan Perla, mulai dari mata uang, stempel, hingga makam raja. Nah, mata uang kerajaan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, emas atau dirha, kedua perla atau kupang, dan yang ketiga itu tembaga atau kuningan. Nah, mata uang itu menjadi yang tertua di tanah air. Uniknya, pada salah satu sisinya terdapat tulisan A'la dan sisi lainnya tertulis Sultan yang tertuju pada Perdana Menteri masa Sultan Makhdum Alauddin Ahmad Shah Johan berdaulat. Kemudian, peninggalan stempel kerajaan ini menggunakan bahasa Arab yang membentuk kalimat Al-Wasik Billah, kerajaan negeri Bendahara Sanah 512 yang merupakan bagian dari kerajaan Perla. Peninggalan raja terakhir adalah makam Raja Benoa atau Benoa adalah negara bagian dari kerajaan Perla yang terletak di tepi sungai Trenggulon. Pada makam tersebut, nisan dituliskan dengan bahasa Arab dan dibuat sekitar abad ke-4 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, runtuhnya kerajaan Perla yaitu karena mengalami kemunduran. Diketahui bahwa anggota keluarga kerajaan saling berebut kekuasaan pemerintahan sehingga membuat ketidakstabilan. Para pedagang yang melihat hal itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat lainnya, yakni Pasai. Akhirnya kerajaan runtuh dan berganti menjadi kerajaan Sapasai. Sekian Bu, terima kasih. Baik Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dari kelompok kami. Berbagai jenis kesultanan yang pernah berdiri di Indonesia. Salah satunya itu ada Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan ini beraliran agama Islam yang berdiri di tanah Maluku. Kerajaan Ternate Tidore ini
berdiri pada abad ke-14. Kerajaan ini juga sangat terkenal akan hasil rempah-rempahnya seperti pala, lada, dan juga lain sebagainya. Dahulu negara-negara Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah, jadi dahulu itu kerajaan ini makmur karena dibeli dengan harga tinggi. Pada abad ke-15, kerajaan ini semakin berkembang karena perdagangannya yang kuat. Tidak hanya dari bangsa Eropa, pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina juga datang membeli rempah-rempah di kerajaan Ternate Tidore. Para pedagang yang datang juga membawa beras, tenunan, perak, gading, dan juga barang-barang lainnya. Hubungan antara kerajaan juga semakin akrab sehingga memudahkan proses penyebaran agama Islam di Kesultanan Ternate dan juga Tidore. Untuk raja-raja di kerajaan ini dipimpin oleh Raja Zainal Abidin tahun 1465 hingga 1486 yang berganti nama menjadi Sultan Mahmud. Sedangkan di Tidore sendiri dipimpin oleh Ciri Lihyah yang kemudian beralih nama menjadi Sultan Jamaluddin. Selanjutnya kepemimpinan kerajaan beralih ke penerusnya yaitu Sultan Ben Akorala untuk kerajaan Ternate dan juga Sultan Al-Mansur untuk kerajaan Tidore. Pada masa lalu terjadi perpecahan yang mengakibatkan perebutan kekuasaan. Muncul dua kubu yakni Uli V dari Ternate yang membawahi Ambon dan juga Bakan, Oli dan juga Seram serta kubu Uli Siwa dari Tidore yang membawahi Makean, Halmahera, Kai dan pulau-pulau kecil di Papua Barat. Perselisihan ini membuat kerajaan ini bersekutu pada bangsa Eropa yang Ternate bersekutu dengan Portugis dan Tidore bersekutu dengan bangsa Spanyol, dan akhirnya membuat keadaan semakin buruk. Pertempuran berlangsung dari tahun 1550 hingga 1570 dengan ditangkapnya Sultan Hairun. Kemudian beliau dilepaskan namun dibunuh saat berkunjung membawa pesan damai dari benteng Portugis. Mengetahui dibunuhnya Sultan Hairun, putranya yaitu Sultan Babullah semakin gencar melakukan perlawanan ke Portugis hingga akhirnya negara-negara tersebut menyerah karena kekurangan makanan. Benteng Portugis jatuh ke tangan Sultan Babullah di tahun 1575. Sultan Ternate pun mencapai masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Babullah, sedangkan Kesultanan Tidore di bawah pemimpin Sultan Nuku. Untuk kerajaan Ternate Tidore pun sepakat untuk mengusir Portugis dari Maluku karena menyadari dari adanya akal politik adu domba mereka yang merugikan kerajaan tersebut. Sekian Bu penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik Bu, di sini saya Wahyuningsih Kurniawati, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana adanya salah satu kerajaan Islam yang berkembang di kawasan Asia Tenggara adalah Malaka. Kesultanan ini yang diperkirakan berdiri pada tahun 1470 Masehi dan terletak di Semenanjung Malaya. Kerajaan Malaka yang menjadi salah satu kerajaan yang berkontribusi pada penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya, kerajaan ini juga berhubungan baik dengan kerajaan Demak. Adapun letak dari kerajaan Malaka, yakni di wilayah yang sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan dan juga pelayaran internasional. Kemudian, adapun dari Raja Kerajaan Malaka, yakni adalah Parameswara. Beliau merupakan salah satu anak dari Raja di Sriwijaya dan berhasil selamat saat adanya serangan dari kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama Perang Paragreg. Kemudian, beliau memimpin kerajaan sejak tahun 1403 hingga 1424. Beliau baru memeluk agama Islam dari pertengahan masa pemerintahannya, yakni pada tahun 1414 dan berganti nama menjadi nama Iskandar Shah. Kemudian,
Keputusannya memeluk Islam tak lepas dari pengaruh para pedagang Islam, di mana hal tersebut yang diketahui, Malaka merupakan pusat dari perdagangan besar yang banyak dikunjungi para pedagang Islam. Kemudian adanya kehidupan politik dan juga sosial kerajaan Malaka. Sistem pemerintahan yang dianut adalah kerajaan. Mereka mewariskan tahta kepada penerus putra mahkota di era Muhammad Iskandar Shah hingga Sultan Mahmud Shah. Kehidupan sosial, walaupun memiliki tanah yang tidak subur, masyarakat kerajaan Malaka sangat pintar dalam berdagang. Malaka yang akhirnya berhasil menjadi pusat perdagangan yang menyatukan wilayah barat dan juga timur. Kemudian adanya masa kerajaan Malaka. Kerajaan-kerajaan dan juga kejayaan dari kerajaan Malaka tersebut yang diperoleh dari masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah. Beliau berhasil menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara timur dan juga barat. Bahkan, Malaka pun berhasil membuat kerajaan Islam tertekuk lutut. Malaka juga berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Pahang, Kampar, dan juga Indragiri, yang kemudian kejayaan yang terus dirasakan di masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Kemudian adanya penyebab runtuhnya dari kerajaan Malaka. Keruntuhan kerajaan Malaka yang dimulai dirasakan di era Sultan Alauddin Shah dan Sultan Mahmud Shah. Pada saat tersebut di mana wilayah yang dikuasai Malaka dengan perlahan-lahan dilepas hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis. Pada perebutan kekuasaan oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, di mana perlawanan kerajaan Malaka pun gagal hingga akhirnya wilayah tersebut dikuasai oleh Portugis. Sekian, Bu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600-an, kerajaan ini menjadi kesultanan Islam. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Syekh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal yaitu adat Basandi Sara Besandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Pengaruh agama Islam membawa perubahan secara fundamental terhadap adat Minangkabau. Tetapi sejak kapan pengaruh Islam memasuki tubuh adat Minangkabau secara pasti masih sukar dibuktikan. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan Nagari Sumpur Kudus yang mengandung kata Kudus yang berasal dari kata
Kudus atau suci sebagai tempat kedudukan raja, ibadat, dan limo kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu juga dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, khatib atau khotib, bila atau bilal, malin atau mu'alim yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya. Sekian Bu, hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 5 yaitu akan mengajukan diskusi kami, yaitu di mana salah satu kerajaan Islam yang berkembang di kawasan Asia Tenggara adalah Malaka, di mana kesultanan ini diperkirakan berdiri pada 1470 Masehi dan terletak di Semenanjung Malaya. Kerajaan Malaka menjadi salah satu kerajaan yang berkontribusi pada penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya, kerajaan ini juga berhubungan baik dengan kerajaan Demak, di mana salah satu letak kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di salah satu wilayah strategis karena dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional, dan ibu kota kerajaan ini berada di Malaka, yakni daerah dekat Selat Malaka. Selanjutnya kedua yaitu Raja Kerajaan Malaka, di mana pendiri kerajaan ini adalah Parabeswara. Ia merupakan salah satu anak dari Raja di Sriwijaya yang berhasil selamat saat adanya serangan dari kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama Perang Parareng. Ia memimpin kerajaan sejak tahun 1403 hingga 1424. Ia baru memeluk agama Islam di pertengahan masa pemerintahannya, yakni di tahun 1414, dan berganti nama menjadi Namaskar Iskandar Shah. Keputusan memeluk agama Islam tidak terlepas dari pengaruh para pedagang Islam. Diketahui, Malaka merupakan pusat perdagangan besar yang banyak dikunjungi oleh para pedagang Islam. Setelah Muhammad Iskandar Shah, kepemimpinan kerajaan Malaka dipegang oleh anaknya, yakni Sultan Muhammad Shah di tahun 1424 dan 1444. Di masa kepemimpinannya, wilayah kerajaan diperluas ke seluruh Semenanjung Malaya. Setelah itu, dia digantikan oleh saudaranya, yakni Sultan Muzaffar Shah dari tahun 1414 hingga 1459 dengan cara dikudeta pemerintahannya. Selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh Sultan Mansur Shah di tahun 1459 sampai dengan 1477, Sultan Alauddin Shah pada 1477 hingga 1488, dan terakhir Sultan Muhammad Shah 1448 hingga 1528. Ketiga, dalam kehidupan politik dan sosial kerajaan Malaka, di mana sistem pemerintahan yang dianut oleh kerajaan, mereka mewarisi tahta kepada penerus putra mahkota dari era Muhammad Iskandar Shah hingga Sultan Muhammad Shah. Untuk kehidupan sosial, walaupun memiliki tanah yang subur, masyarakat kerajaan Malaka sangat pintar dalam berdagang. Malaka akhirnya berhasil menjadi pusat perdagangan yang menyatukan wilayah barat dan wilayah timur, di mana berdasarkan penelitian dari para pedagang Cina, Mahuan, kegiatan para pedagang di Malaka dilakukan di atas jembatan yang membentang di atas sungai. Para penjual dan pembeli pun berasal dari berbagai daerah. Selain itu, kerajaan alam Malaka berasal dari timah dan berhasil diekspor ke berbagai negara. Berkat itu juga, Malaka bisa mengalahkan kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Keempat, di mana masa kejayaan kerajaan Malaka. Kejayaan kerajaan diperoleh oleh masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah. Ia berhasil menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat. Bahkan, Malaka berhasil membuat kerajaan Islam bertekuk lutut. Malaka juga berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Pahang, Kampar, Indragiri. Kemudian kejayaan terus dirasakan oleh kepemimpinan Sultan Mansur Shah.
Di masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, hidup seorang laksamana bernama Hang Tuah yang kerja besar dengan melakukan ekspedisi wilayah. 5. Penyebab keruntuhan Kerajaan Malaka, di mana keruntuhan Kerajaan Malaka mulai dirasakan di era Sultan Alauddin Shah dan Sultan Muhammad Shah. Di masa ini, wilayah yang dikuasai oleh Malaka perlahan-lahan dilepas hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis. Perebutan kekuasaan oleh Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Perlawanan kerajaan Malaka pun gagal hingga akhirnya wilayah tersebut dikuasai oleh Portugis. Baiklah, sekian dari kelompok 5 yang dapat kami presentasikan. Kami kembalikan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat, pada tahun 1568, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon kuat penggantinya adalah Pangeran Dipati Charbon, putra Pangeran Pasarean, cucu Syarif Hidayatullah. Namun, Pangeran Adipati Charbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan selama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwah. Pejabat tersebut adalah Fatahillah atau Fadilah Khan. Fatahillah kemudian naik tahta, secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Setelah wafat, Fatahillah digantikan berturut-turut oleh Pangeran Dipati Ratu, Pangeran Dipati Anom, Charbon, dan Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya memiliki 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Ketiga bagian itu dipimpin oleh 3 anak Panembahan Girilaya, yakni 1. Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin 1677 sampai 1703. Kedua, Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin 1677 sampai 1723, dan yang ketiga Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati 1677 sampai 1713. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478. Dengan dukungan dari para adipati, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar Sinopati Jimbung, Ngaburahman Penebahan Palembang, Sayyidin Panatagama. Sejak saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sementara itu, daerah pengarahan sampai ke luar Jawa seperti ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku dalam masa pemerintahan Raden Patah. Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengalamannya, serta penerapan masyarakat dan kerjasama antara ulama dan umara. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girinda, hingga dapat menggambar alih kekuasaan Majapahit.
Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangan, Raden Fatah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Di antara ketiga Raja Demak, Sultan Tangganan lah yang berhasil menghantarkan Kesultanan Demak ke masa jayanya. Pada masa Tenggelana, daerah kekuasaan Demak meliputi seluruh Jawa serta sebagian besar pulau-pulau lainnya. Cepatnya kota Demak berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan pengislaman. Tidak lepas dari andil Masjid Agung Demak. Dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak mengandalkan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan dakwah Islam ke seluruh Jawa. Sekian, terima kasih. Baiklah Bu, di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada pembelajaran pada pagi hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang dipahami di sini adalah salah satunya kerajaan Islam yang berkembang di Asia Tenggara adalah Kerajaan Malaka, yang dimana kerajaan ini berdiri pada 1470 Masehi yang letaknya di semenanjung Malaya. Nah, di Kerajaan Malaka ini sangat strategis letaknya karena dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Raja dari kerajaan ini bernama Parameswara. Terus agama Raja Kerajaan Malaka ini adalah agama Islam, di mana ia baru memeluk agama Islam di pertengahan masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1414 dengan ganti nama menjadi Iskandar Shah. Terus pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Shah ini, kehidupan politik dan sosialnya itu mewariskan tata dan kerajaannya kepada penerus putra mahkota di era Muhammad Iskandar Shah hingga Sultan Mahmud Shah. Untuk keadaan sosialnya itu dan keadaan ekonominya, kerajaan ini memiliki tanah yang tidak subur tapi sangat pintar dalam berdagang, sehingga Kerajaan Malaka akhirnya menjadi pusat perdagangan yang menyatukan wilayah barat dan timur. Selain itu, kekayaan alam di Kerajaan Malaka juga berasal dari timah dan berhasil juga diekspor ke berbagai negara. Nah, berkat itu Kerajaan Malaka bisa mengalahkan kemajuan dari Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu pada masa kejayaan Kerajaan Malaka itu dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah, di mana ia berhasil menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat. Dan juga pada masa keruntuhan Kerajaan Malaka ini disebabkan oleh adanya pelepasan kekuasaan, di mana yang dirasakan pada era Sultan Alauddin Shah dan Sultan Mahmud Shah, yaitu wilayah dikuasai Malaka perlahan-perlahan dilepas hingga akhirnya Malaka berhadapan dengan Portugis. Dan kekuasaan pun direbut oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, di mana perlawanan Kerajaan Malaka gagal, akhirnya wilayah Malaka dikuasai oleh Portugis. Demikian Bu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lalu di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan lagi tentang Kerajaan Samudra Pasai, di mana Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang letaknya di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 yang merupakan raja pertama Samudra Pasai.
Dan juga Kerajaan Samudra Pasar ini merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi tentang masalah keagamaan dan duniawi. Selanjutnya itu Kerajaan Cirebon, di mana Kerajaan Cirebon adalah kerajaan atau kesultanan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian dia menyerbakan agama Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, dan daerah-daerah lainnya. Pada tahun 1568 terjadi kekosongan jabatan pada Kerajaan Islam Cirebon, sehingga kemudian kekosongan itu diisi dengan pengukuhan jabatan istana yang memegang kendali, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, di mana Demak ini sebelumnya dipimpin oleh kerajaan Hindu, yaitu kerajaan dari Majapahit. Kerajaan Demak ini dikuasai oleh Raden Patah, itu keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Raden Patah memisahkan diri sebagai salah satu penyebab runtuhnya itu Kerajaan Ternate Tidore ini adalah adanya perlawanan Sultan ke bangsa-bangsa barat, yaitu Portugis, untuk merebut Maluku dari tangan mereka. Sekian Bu, terima kasih.